Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengungkapkan secara terbuka identitas 7 anggota polisi yang ada di dalam kendaraan taktis atau rantis yang melindas driver ojek online ojol Afan Kurniawan hingga tewas. Afan meninggal dunia setelah ditabrak dan dilindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta pada Kamis malam. Nama-nama itu diungkap setelah ratusan mahasiswa mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat kemarin dan menuntut Kapolda menyebutkan identitas terduga pelaku bukan sekedar inisial. Menanggapi hal itu, Asep menyatakan pihaknya telah membuka identitas 7 anggota polisi yang kini diproses di Propam Polri. Menurut Asep, ketujuh anggota isu, Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, Baraka Yohanes David, Bribka Rohmat, Kompol Kosmas Kajugai telah diperiksa langsung di Mabes Polri sejak Jumat siang. Ia juga mengaku telah menyampaikan perkembangan kasus ini kepada orang tua almarhum Afan. Saatnya Anda ikuti Public Interaktif Radio Andika. Public Interaktif dipersembahkan oleh Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP, ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Radio Andika. Teman-teman, senang sekali saya Adnan Raharja pagi ini bersama Anda dalam Public Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita akan membahas tema perawatan sehari-hari untuk bayi baru lahir. Sudah hadir di studio Radio Andika narasumber Bu Trianis Anggraini AMD Cup, bidan dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Bu Anis, selamat pagi. Pagi, Mas. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah hari ini kita akan bahas tentang perawatan sehari-hari untuk bayi baru lahir ya, Bu ya? Iya, betul. Ini penting sekali untuk menjadi ilmu pertama bagi orang tua, terutama orang tua yang baru ya. Baru, pasangan baru. Pasangan baru, ayah dan bunda baru begitu ya. Ya. Yang perlu memahami hal ini. Teman-teman, seperti biasanya kita undang untuk interaksi, tanya-tanya kepada narasumber 0811 345 4000, 0811 345 4000, atau bisa juga melalui tayangan live di Andika TV yang ada di Facebook Aki 243, bisa dituliskan di kolom komentar. Bu Anis, untuk pertama bisa dijelaskan sebenarnya mengapa perawatan bayi khususnya yang baru lahir ini penting diketahui atau menjadi bekal bagi para orang tua, Bu? Iya, untuk pasangan baru atau ibu yang hamil harusnya mulai dari awal kita ngasih sudah mempunyai sedikit ilmu tentang perawatan bayi baru lahir, Mas. Iya. Di antaranya saya sebutkan langsung aja ya. Untuk bayi baru lahir, nutrisi ASI tetap menjadi makanan yang utama untuk bayi. Ya. Tetap jadi prioritas utama. Kemudian untuk menjaga suhu tubuh bayi agar tetap hangat. Kemudian rutin atau menjaga agar kulit bayi tidak sensitif terhadap seperti pemakaian pampers atau pakaian yang kurang nyaman seperti itu. Terus melakukan pijatan kayak massage bayi setelah mandi. Kemudian menjaga kebersihan kulit bayi, harus mandi berapa kali, gimana ibunya gitu. Ya.
Sebenarnya apa kendala umum yang biasanya dihadapi oleh para orang tua baru, Bu? Biasanya kan ada kegugupan segala macam ya, menangani nggak berani megang dan lain sebagainya Iya, begitu. betul. Dari awal harusnya kita memberikan edukasi kepada ibu bersalin tersebut, terutama untuk perawatan tali pusat itu sendiri, Mas. Kadang kalau orang awam kan juga nggak tahu harus gimana gitu ya. Ya. Ini diapakan, dikasih apa gitu. Nah, kalau yang benar untuk perawatan tali pusat seperti itu harus dalam keadaan kering atau dengan membersihkan dengan menggunakan kapas steril. Jadi nggak boleh dikasih betadine, alkohol itu sekarang sudah tidak diperbolehkan. Oh. Seperti itu. Jadi ditutup kembali dengan kasa kering. Kemudian setiap mandi diganti, setiap basah diganti. Biasanya kalau bayi yang jenis kelaminnya cowok itu kan kadang kalau pipis kan dia mesti kena ke atas itu ya. Itu harus juga diganti karena bisa menimbulkan infeksi juga. Dalam kondisi yang terus bersih ya dipastikan. Ya, bersih kering gitu. Iya. Oke. Kemudian hal-hal yang biasanya atau pengetahuan dasar yang seperti apa yang perlu kita bekali atau kita kuasai? Maksudnya? Ya, mungkin untuk perawatan ini apa yang perlu menjadi pengetahuan basicnya dulu? Apa Bu? Mungkin yang perlu menjadi pengetahuan bagi orang tua baru ini? Untuk pengetahuan baru mungkin biasanya kalau ibu-ibu sebelum bersalin itu kan persiapan seperti pakaian baju, bayi sudah beli ya. Sebaiknya beli baju atau pakaian yang nyaman untuk bayi. Juga bahannya juga dari katun, jadi gampang mudah menyerap keringat, tidak menjadikan kulit bayi itu iritasi. Itu seperti itu. Termasuk untuk popok bayi itu kan sekarang ada banyak ya Bu ya. Iya. Kalau dulu mungkin apa semacam popok kain begitu ya. Sekarang Claudie itu ya Mas. Iya. Sudah yang sudah tinggal pakai begitu. Nah, kalau pampers sebenarnya tetap dibolehkan, cuma tetap harus memperhatikan kondisi-kondisi kesehatan bayi juga. Jadi seperti pemilihan pampers itu jangan terlalu ketat untuk pemakaiannya. Jadi kan mengurangi gesekan untuk ke kulit bayi juga. Harus selalu diganti minimal 2-3 jam sekali seperti itu. Ya. Ketika bayi baru lahir ini kan sensitif sekali. Bahkan orang-orang nggak berani pegang karena kulitnya sensitif. Ini perawatan yang tepat harus seperti apa Bu? Kalau bayi baru lahir kan memang kulit bayi kan tipis Mas, tipis jadi gampang sensitif, bisa dibelikan lotion atau pelembab yang hipoalergenik juga boleh seperti itu, atau pemakaian minyak telon bayi juga tetap dibolehkan. Itu ya. Iya. Ini kulitnya apakah memang rata-rata kulit bayi artinya sensitifnya sama atau ada perbedaan tertentu? Mungkin ada kondisi-kondisi di mana bayi yang prematur ini berbeda harus penanganannya, kemudian juga yang sesar misalnya, ini apakah ada perbedaan-perbedaan itu Bu? Kalau untuk jenis kelahiran sesar sama tidak sebenarnya sama saja, tapi mungkin kalau yang prematur itu juga perlu perhatian khusus. Ya, jadi kan dia masih kecil, berat badannya kurang dari 2,5. Untuk organ-organnya kan mesti belum senormal anak yang lahir tidak prematur seperti itu. Perlu perhatian khusus juga. Baik. Biasanya kalau bayi baru lahir sering kali pagi itu diajak untuk berjemur ya Bu. Ini betul, benar nggak sebenarnya? Betul juga. Setiap pagi boleh dijemur di rumah. Paling enggak sekitar jam 7 sampai jam 9 Mas. Jadi waktu matahari mulai terik itu. Iya. Terus tetap diperhatikan juga reaksi bayi. Kalau memang bayi rewel atau nangis atau tidak nyaman ya memang harus dihentikan. Durasinya sekitar 10 sampai 15 menit sudah cukup. Tujuannya apa sih Bu? Tujuannya untuk menyerap itu vitamin D Mas. Jadi sinar ultraviolet atau UV itu membantu penyerapan vitamin D pada bayi. Juga untuk mengurangi kadar bilirubin yang tinggi. Biasanya waktu bayi kan ada yang kondisi tertentu kadang bisa kuning seperti itu untuk bayi baru lahir. Jadi dia bisa memecah bilirubin dalam darah bayi untuk bisa diserap ke tubuh bayi secara optimal gitu. Baik, teman-teman silakan kalau Anda ingin bertanya pada narasumber Bu Trianis Anggra ini AMD Cup, bidan dari
Rumah Sakit HVA Tulungagung Pare tentang tema kita hari ini perawatan sehari-hari pada bayi baru lahir. Ke Gatekeeper, Ika. Beredar di media sosial maupun di WhatsApp yang disebar-sebar luas terkait dengan seruan aksi konsolidasi nanti di Bundaran Sekartaji pada jam 3 sore. Di CP itu tertera ada kontak person. Ketika saya hubungi ngakunya bernama Akbar. Dia adalah warga kota Kediri dan nanti betul akan ada itu sekitar jam 3 sore di Bundaran Sekartaji. Informasi dari teman-teman kepolisian memang kemarin tidak ada izin yang masuk ke Polres maupun ke Polsek. Sementara masih saya komunikasikan dengan Ibtu Murnianto Kanit Rujawali Satlantas Polres Kediri Kota karena dikhawatirkan masa cukup banyak. Tadi melalui CP itu yang mengaku bernama Akbar bilang memang aksi massa sebanyak mungkin yang bisa berkumpul di Bundaran Sekartaji jam 3 sore sampai dengan jam 5, kemudian jam 5 sampai dengan jam 7 mereka akan long march menuju ke Polres Kediri Kota ke Mako Satlantas. Oke, lanjut ke Fareh. Ada Bu Aini di Rejotangan Tulungagung. Ini merupakan ibu baru yang baru melahirkan anak pertama, Dok. Nah, sekitar 1 bulan lalu, jadi anaknya masih usia 1 bulan. Nah, Bu Aini ini masih sering cemas juga, takut tumbuh kembang bayinya ini tidak sesuai dengan usianya. Nah, menanyakan sebenarnya indikator tumbuh kembang bayi yang sehat di usia 0 sampai 3 bulan ini seperti apa, Dok? Kemudian ada Pak Fahrul Rozi yang juga masih belajar memahami kebiasaan bayinya. Kalau Pak Fahrul ini masih bingung mengenai bayinya yang sering menangis. Nah, tangis itu kan ada berbagai jenis. Nah, ada nggak sih perbedaan untuk jenis-jenis tangis bayi mulai dari tanda-tanda tertentu mana yang memang karena lapar, tidak nyaman atau mungkin sedang sakit, Dokter? Oke, kita akan bahas saat lagi teman-teman. Ih, gemes banget ceritanya, cantik lagi. Ah, pengen deh punya kulit lembut kayak dia. Seru banget sih drakoran. Skip dulu deh. Pas banget nih, gue punya info penting loh. Info apa tuh? Jadi Fresh and Natural Perfume Soap ada promo seru berhadiah. Promo beli 4 sabun gratis toples cantik. Ada 4 warna cute juga loh. Bisa buat nyimpan aksesoris gitu. Ah, mau toples cantiknya. Tapi bar soapnya bikin kulit gue lembut kayak artis drakor. Ini bar soap yang ada vitamin C dan kolagen. Bikin kulit lembab, lembut, dan wangi seharian. Ya kayak kulit artis favorit loh. Itu baru bilang sih. Ya udah yuk beli sekarang. Gua mau koleksi semuanya. Ops, tapi jam istirahatnya bentar lagi selesai. Oh iya lagi. Nanti mau beli 4 5 kali ya. Cak, kerja dulu. Oke. Janji ya Ra, nanti kita beli. Iya, Cak. Fresh and Natural Perfume Soap. Bibi, be fresh and natural. Wingscare. Rumah Sakit HVA Tulungagung Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungagung Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungagung Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungagung Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Radio Andika. Bu Anis, monggo langsung ditanggapi pertanyaan yang sudah masuk. Bu Aini di Rejotangan Tulungagung dan Pak Fahrul Rozi Ngadiluh Kediri. Iya. Yang pertama tentang tadi indikator tumbuh kembang bayi yang sehat usia 0 sampai 3 bulan. Jadi untuk tumbuh kembang bayi usia sekitar 0 sampai 3 bulan itu biasanya bayi harus bisa kalau dia ditengkurapkan itu ibu bisa mengangkat kepala bayi atau mengangkat sedikit gitu. Jadi otot-otot kepala dia mulai kuat. Kemudian kalau dia terlentang biasanya kaki itu kedua kaki bisa menendang-nendang itu dikatakan dia
sesuai tumbuh kembangnya, sesuai usianya. Kalau tangisannya apakah juga ada perbedaan? Kalau tangisan bayi sebenarnya sama saja, cuman kita harus melihat reaksi dari bayi itu sendiri. Kalau dia biasanya kalau haus atau minum ASI, dia mesti menoleh kanan kiri seperti itu, mencari puting susu. Oh, kalau menoleh-noleh berarti kemudian haus ya? Iya, betul. Atau yang misalnya sakit atau kondisi tertentu? Kalau sakit biasanya dia nangisnya itu tiba-tiba menangis keras seperti itu. Kita mungkin bisa mengecek untuk popoknya sudah penuh atau bagaimana seperti itu. Ya, kalau bayi ini biasanya bereaksi ketika kondisi yang seperti apa sih? Ada misalnya apa ya? Apakah secara ini kan psikologis juga berpengaruh juga ya? Betul ya. Sebaiknya kalau memang bayi rewel atau nangis, kita langsung aja mendekap itu bayi sendiri, digendong dengan biasanya dengan kontak fisik ibu dan bayi, kita akan bisa membangun bonding juga. Jadi bayi juga merasa tenang gitu ya. Tidak justru ibunya juga ikutan bingung panik ya. Nanti malah nular ke bayinya ya. Pengaruh psikis soalnya juga. Oke. Ketika tumbuh kembang itu menjadi prioritas, ini apa sebenarnya tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh orang tua baru? Memperhatikan apa faktor-faktor apa yang nantinya menentukan bahwa si bayi akan kondisi sehat selama bulan-bulan pertama ini, Bu? Kalau bulan-bulan pertama mungkin kita bisa merangsang atau stimulasi untuk perkembangan motorik bayi juga. Kita coba kita tengkurapkan, kita tepuk-tepuk gitu, biasanya bayi juga ada refleksnya juga. Seperti itu. Kalau bayi baru lahir ini kan kebutuhan ASI-nya juga tinggi ya. Apalagi juga saran dari kesehatan, dokter, medis itu kan ASI terbaik untuk bayi ya. Betul. Nah, supaya paling nggak kita ngerti, ada komunikasi, kita masih bingung ya orang tua ngerti dengan si bayi ini bahasanya. Dia ketika haus, kemudian ketika kenyang atau tercukupi ini apakah ada simbol-simbol komunikasi yang bisa dipahami, Bu? Jadi untuk menyusui bayi sebenarnya tekniknya itu simpel, sesering mungkin, semau bayi, sesuka bayi untuk minum. Jadi sebelum dia melepaskan puting susu itu dia belum kenyang. Jadi kalau dia kenyang dia mesti melepaskan puting susu sendiri seperti itu. Jangan dipaksa gitu ya. Betul, sesuka bayi. Maksimal 3 jam juga harus minum bayinya. Kalau nggak minum harus dibangunkan, dirangsang gitu. Idealnya sebenarnya bayi mendapatkan ASI eksklusif itu sampai berapa lama? Sampai 6 bulan, Mas. 6 Jadi bulan. tanpa pemberian formula, tanpa pemberian makanan pendamping lain, ASI full ASI saja, itu namanya ASI eksklusif. Seringkali apa ya, bayi ini menunjukkan reaksi gumoh atau muntah. Betul, ini sebenarnya kenapa, Bu? Banyak faktor ya, Mas. Mungkin dia kekenyangan juga bisa. Kemudian ada gangguan pencernaan seperti kembung atau dan lain-lain. Makanya seharusnya habis memberikan ASI atau memberikan susu formula, sebaiknya kita sendawakan bayinya. Atau istilah Jawanya biar gelegean gitu, Mas ya. Nah itu. Jadi dengan cara seperti menepuk-nepuk punggung bayi sambil digendong ataupun ditaruh di sini bahu ibunya sambil ditepuk-tepuk sampai dia bersendawa. Oh gitu. Bisa mengurangi gumoh pada bayi seperti itu. Iya. Itu ketika setelah minum ASI ya? Iya, betul. Oh ya. Baik teman-teman, kalau Anda ingin bergabung juga tanyakan langsung mumpung ada narasumber. Bu Trianis Anggraini, AMD-Kep, bidan dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare, tentang perawatan sehari-hari pada bayi yang baru lahir. Ini penting khususnya bagi orang tua baru yang masih perlu belajar banyak ya, begitu betul, ya. Termasuk juga orang tua yang perlu mengupgrade informasi atau pengetahuannya juga penting ya. Iya, betul. Supaya nanti bisa bantu ada anggota keluarga gitu ya yang bisa bantu juga ya. Sebenarnya seringkali disampaikan bahwa ASI eksklusif itu penting. Sebenarnya kalau dari sisi kesehatan apa yang membuat ASI itu penting, Bu? ASI itu penting, Mas, apalagi waktu keluar pertama kali. Setelah bayi lahir itu dinamakan kolostrum. Jadi dia berwarna kuning, kental, itu banyak mengandung zat-zat yang bisa untuk meningkatkan kekebalan pada tubuh bayi sendiri. Iya. Jadi sangat eman kalau misalnya tidak mendapatkan itu ya. Apakah dampaknya nanti akan terasa pada si anak ketika besar?
Biasanya kalau bayi pemberian ASINya tidak full, bisa kekebalan juga bisa menurun, gampang mudah sakit seperti itu. Oh, Iya, seperti itu ya. Iya, bagus yang kolostrum itu Mas, yang pertama kali keluar waktu bayi baru lahir, segera setelah bayi lahir. Itu hanya sekali itu saja ya Bu ya, kolostrum itu? Biasanya sehari sampai 2 hari seperti itu. Habis itu nanti terus berwarna keputihan gitu. Oh, tetapi apa yang terjadi pada misalnya ibu yang sulit keluar ASINya? Apa memang berbeda-beda antara satu orang dengan yang Ya lain? betul. Ada ibu yang waktu hamil tua itu memang sudah dia bisa berproduksi ASI juga ada. Ada yang sudah melahirkan sehari gitu memang belum keluar ASINya Mas. Mungkin yang bisa dilakukan nutrisi harus cukup mencukupi waktu ibu hamil tersebut. Makan yang tinggi protein, bisa minum itu vitamin untuk melancarkan ASI juga bisa. Atau sejenis kacang-kacangan, kacang almond seperti itu bisa melancarkan produksi ASI juga. Oh, ya. Artinya nutrisi ibu juga harus tercukupi karena memberikan ASI pada si bayinya nanti ya. Betul, ya. Oh, ya. Kalau yang sekarang itu yang terbaru, jadi suami bisa melakukan pijat laktasi namanya untuk ibunya. Jadi untuk memperlancar produksi ASI tersebut. Itu apakah ada semacam pemberian materi teknik tertentu yang mungkin bisa didapatkan dari fasilitas kesehatan gitu Bu? Bisa. Kita juga ada konsultasi untuk pijat laktasi juga di ruang bersalin kita. Oh, Iya. iya. Cara mendapatkannya seperti apa, Bu Anis? Bisa langsung menghubungi ke ruang bersalin kita bisa home care juga, bisa langsung datang ke ruang bersalin. Nanti kita akan membantu melayani. Oh untuk gitu, pijat ada laktasi. semacam misalnya kayak kelas khusus untuk ibu-ibu gitu? Iya betul. Iya, baik. Ini menarik teman-teman, bisa manfaatkan, nanti bisa kontak atau komunikasi dengan betul. teman-teman di HPA Iya. Tulung Rejo Pare ya. Iya. Ya. 08113454.000 masih bisa Anda manfaatkan untuk bertanya. Kode narasumber Bu Trianis Anggraini AMD Cup, bidan dari Rumah Sakit HPA Tulung Rejo Pare. Kita ke gatekeeper ya sekarang. Santi. Mbak Nelly mengirimkan foto ada insiden lalu lintas di Jiwut Ngelego Blitar. Mobil menabrak warung makan, belum tahu apakah ada korban jiwa. Saya masih komunikasi dengan teman-teman unit Gakum Satlantas Polres Blitar Kota. Nanti akan kita update kembali. Mas Yogas melintas di Simpang 3 Mengkreng, 2 arah ramai, lanjut menuju Surabaya. Lanjut ke Ayah. Bu Wulandari di Pare Kediri, mohon dijelaskan bayi kuning itu seperti apa dan apa penyebabnya. Mbak Azizah di Gunung Tulungagung pernah memijatkan bayinya usia di bawah 1 tahun, namun setelah itu badannya malah panas. Sebenarnya boleh tidak bayi itu dipijat? Oke, kita akan ikuti jawabannya sesaat lagi teman-teman. Powernya Indonesia. Badan capek, letih lesu, minum Power F. Tenaga kencang, power. Minum Power F energi. Lebih praktis bertenaga, kerja lagi sampai pagi. Power lagi. Ayo minum Power F energi. Hey, powernya kencang lagi. 105,7 Radio Andika. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan diskusi kita sekaligus membahas pertanyaan yang sudah masuk, informasi untuk Anda, teman, informasi penting untuk Anda yang sedang mencari peluang kerja. PT Mitra Talenta Sejati membuka lowongan pekerjaan sebagai pekerja di perkebunan kelapa sawit. Syarat, jujur, disiplin, memiliki semangat kerja, serta siap bekerja di lapangan. Pengalaman di bidang perkebunan akan menjadi nilai tambah untuk Anda. Benefit selain gaji, fasilitas kerja lengkap, klinik kesehatan, hingga tempat tinggal atau mes bagi karyawan. Inilah kesempatan emas untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama PT Mitra Talenta Sejati. Ayo segera daftarkan diri Anda. Hubungi 0878
6883 1552 0878 6883 1552 atau datang langsung ke kantor rekrutmen di Desa Rejo Winangun, RT 2 RW 1 Dukuh Ngampon, Trenggalek. Jangan lewatkan kesempatan kerja ini. Lowongan kerja ini dipersembahkan oleh PT Mitra Talenta Sejati. Bu Anis, ada beberapa pertanyaan, monggo bisa ditanggapi Bu Wulandari Pare Kediri dan Mbak Azizah Ngono Tulungagung. Tentang bayi kuning dulu. Ya, pertanyaannya bagus ini Mas. Jadi untuk bayi baru lahir, ada istilahnya bayi kuning atau Icterus neonatorum. Itu ada yang bersifat dia fisiologis atau normal, ada juga yang bersifat patologis. Jadi kalau yang bersifat fisiologis normal itu biasanya dia muncul setelah 24 jam dari waktu bayi lahir, dan dia akan menghilang sendiri setelah 1 atau 2 minggu usia bayi tersebut. Jadi dia kuningnya sekitar mata atau kulit, jadi nggak sampai ke dada atau perut. Jadi kalau dikatakan yang patologis, dia muncul sebelum 24 jam bayi baru lahir juga sampai menetap sampai 2 minggu lebih masih berwarna kuning. Itu indikasi apa, Bu? Jadi itu adanya kadar bilirubin yang meningkat pada bayi baru lahir. Jadi bayi belum bisa mencerna sendiri untuk bilirubin tersebut. Berbahaya? Berbahaya juga. Jadi kalau sampai dikatakan patologi, dia sampai 2 minggu itu nggak menghilang, harus periksa ke dokter atau konsultasi ke dokter spesialis anak. Nanti biasanya ada tindakan dari beliaunya seperti di fototerapi, seperti itu. Tapi kalau dia masih bersifat fisiologis atau normal, biasanya dijemur-jemur seperti itu sudah cukup saja. Dijemur-jemur saja dijemur pagi jam 7 sampai jam 9 sekitar 15 menit. Tetap dipakai baju tapi yang tipis boleh. Tapi juga harus diperhatikan untuk reaksi bayi tersebut. Kalau dia rewel atau tidak nyaman harus segera dihentikan juga. Itu bisa dilakukan pagi ataupun sore setelah jam 4. Sekitar 15 menit sudah cukup durasinya. Seperti itu. Kemudian Mbak Azizah Ngono Tulungagung tentang pernah memijatkan bayinya usia di bawah 1 tahun, tapi setelah itu kok malah panas badannya. Sebenarnya untuk pijat bayi atau massage bayi itu bisa dilakukan oleh tenaga yang terlatih, Mas. Jadi ada teknik-teknik khusus seperti memijat perut, dada, lengan, itu kan ada tekniknya khusus. Biasanya pakai lotion atau minyak telon juga oleh petugas yang terlatih juga. Seperti itu. Saat kapan sebenarnya disarankan untuk pijat bayi itu, Bu? Boleh dilakukan setelah usia 10 hari juga boleh. Setelah usia 10 hari dari kelahirannya. Sebenarnya tujuannya apa sih, Bu, pijat bayi? Pijat bayi banyak, Mas. Seperti melancarkan pencernaan bayi. Kemudian dia mengurangi kembung juga seperti itu. Kalau ibu biasanya sekarang kan digalakkan untuk ibu menetek itu juga belajar memasak bayi sendiri. Jadi ada ikatan bonding antara ibu juga sama bayi seperti itu. Tidak hanya ketika si bayi jatuh atau geblak itu baru dipijit gitu, tapi perawatan itu bisa ya, ada membangun bonding antara ibu dan anak tadi ya. Iya. Oke. Terutama ya pepijatannya harus lembut, nggak boleh asal gitu. Ini yang bahaya ini. Kalau asal nggak ngukur si bayi atau yang dipijat ini bakal tadi ya seperti yang disebutkan malah panas atau mungkin ada resiko-resiko yang lain ya. Oke. Teman-teman bisa bergabung juga dalam diskusi kita tentang perawatan sehari-hari bayi yang baru lahir. Anda bisa sampaikan kepada narasumber Bu Trianis Anggraini, AMD Kep, bidan dari Rumah Sakit Hafiatul Rejo Pare. Bu Anis, biasanya ketika lahir itu kan dulu orang tua kita mengajari kayak pakai semacam grito itu ya. Kalau sekarang katanya nggak boleh. Itu sebenarnya yang benar bagaimana dan apakah ini memang mitos atau bagaimana? Sebenarnya boleh, tapi sebaiknya dihindari, Mas. Pemakaian grito yang terlalu kenceng itu kan bisa
mengganggu pencernaan bayi juga. Oh, dampaknya itu Iya, ya. kalau terlalu kenceng-kenceng kan juga tidak boleh. Oh, Ya. sebenarnya boleh tapi tidak terlalu Kenceng, kencang. iya. Oh, ya Betul. ya. Baik. Itu mungkin teman-teman juga masih bertanya-tanya dan baru dapat jawabannya sekarang ya. Iya. Oke. Anda yang ingin bergabung masih ada kesempatan termasuk juga melihat tayangan ini live di Andika TV yang ada di Facebook AG243 teman-teman. Info Express. Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengurungkan niatnya melakukan kunjungan ke Cina di tengah gelombang demonstrasi masyarakat yang meluas di berbagai kota Indonesia. Saat menyampaikan permintaan tersebut, mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patijalal juga menganggap bahwa kunjungan Presiden RI di Cina dapat diwakilkan saja oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Menurut Dino, saat ini adalah momen yang tepat di mana seorang presiden perlu berada di tanah air di tengah rakyatnya yang sedang galau. Info Express persembahan PT Irfai Group, developer terpercaya untuk Indonesia. Raih kesempatan memenangkan 1 mobil dan 4 sepeda motor untuk realisasi rumah tahun 2025. PT Irfai Group menyediakan hunian berkualitas dan berkelas di Kediri Raya.
Kita masih ada di Public Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Saya Adnan Raharja masih memandu di tema kita hari ini, yaitu tentang perawatan sehari-hari pada bayi yang baru lahir bersama narasumber Bu Trianis Anggraini AMD Cup, bidan dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Bu Anis, biasanya bayi yang baru lahir ini identik suka ngajak melean atau begadang ya. Ya betul. Untuk bayi baru lahir kan memang dia untuk pola tidurnya kan masih belum, istilahnya belum stabil, Mas. Nah, ya. Untuk membuat teratur pola istirahat atau tidur si bayi, apakah ada saran atau trik tersendiri, Bu? Untuk saran saya sebaiknya jadi dibalik untuk pola tidurnya. Kalau dia kan biasanya malam kan tidur, itu dibuat kalau pagi kan sampai siang kan dia tidur, malamnya dia bangun, jadi balik aja. Jadi kalau waktu pagi atau siang dia diajak ngobrol, diajak kegiatan seperti apa gitu. Jadi nanti kan dia kalau malam bisa tidur seperti itu. Oh gitu ya sebenarnya? Iya. Apakah banyak orang tua yang tidak menerapkan itu ya sehingga? Mungkin ya sulit ya Mas ya. Mungkin begini, kalau pagi kerja atau aktivitas, seneng kalau bayinya nggak rewel itu berarti tidur biarin, sementara malamnya baru nanti. Nah itu. Iya. Ternyata tipsnya cukup sederhana dan bisa dipraktikkan teman-teman ya. Kemudian kalau rewel di tengah malam misalnya, ini kita harus aware yang seperti apa, Bu? Mengetahui bahwa ini bayi ada sakit atau bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Tapi sebelum dijawab, sepertinya ada kode dari gatekeeper, ada penelpon yang ingin bergabung. Santi? Bergabung Bu Purwati di Jombang. Bu Purwati. Selamat siang Kak Adnan. Iya Bu, silakan langsung ke pertanyaannya. Iya, pertanyaannya saya gini. Saya ini, rumah saya kan depan ini juga rumah sakit, samping juga rumah sakit. Saya juga buka laundry dan buka warung. Setiap ada melahirkan atau mencucikan atau nyangkulkan, saya tanya, pasti bilangnya kok banyak yang operasi gitu loh. Sekarang itu kok banyak yang operasi itu. Kenapa? Padahal anak-anak sekarang kan juga cerdas-cerdas. Makannya juga oke. Usianya juga sudah cukup. Rata-rata melahirkan itu usia 25, 26, 24 kan sudah cukup ya. Kok sering yang operasi gitu loh. Itu kenapa kira-kira? Yang banyak kalau saya tanyakan katanya detak jantungnya kurang normal begitu. Jadi harus operasi, misalnya nggak mau, nggak bilang nggak punya uang, jawabnya rumah sakit gini, kan ada BPJS begitu. Oh baik, Bu Warti, terima kasih. Ya nanti ya ditanggapi ya. Iya. Bu Purwati dari Jombang, ada tanggapan Bu Anis? Ya. Sebenarnya kalau sesar itu memang ada indikasi tertentu, Mas. Iya. Jadi kita nggak serta-merta harus operasi kan enggak. Ada indikasi tertentu seperti dia kelainan letak atau jantung bayinya nggak normal. Ada kerawanan ya mungkin betul. Ya. Seperti itu. Ya kalau memang ada yang rawan harus ditolong segera, itu mungkin jalan pilihannya adalah sesar tadi ya. Iya betul. Tapi normal masih banyak juga kok ya. Banyak juga. Baik. Tadi berkaitan dengan rewelnya bayi di tengah malam, Bu Anis. Apa yang terjadi dan bagaimana orang tua harus bersikap? Mungkin saya bisa menyarankan untuk waktu bayi rewel tersebut, ibunya juga harus tetap tenang, nggak boleh cemas atau bingung. Soalnya kalau kondisi psikologis ibu juga pengaruh ke bayi juga, Mas. Jadi mungkin kita bisa ngecek kenapa bayi kok rewel. Mungkin dia merasa haus atau lapar, atau dia kurang nyaman dengan popok yang dipakai seperti itu, waktunya ganti atau bagaimana, atau mungkin dia juga suhunya kedinginan, Mas. Jadi suhunya kurang dijaga sama ibunya. Jadi pastikan kalau bayi itu tetap hangat. Jadi untuk jendela, pintu itu sebaiknya kan harus ditutup. Di bedongnya juga nggak boleh terlalu ketat juga. Ketat ya. Iya betul. Nanti untuk pergerakan si bayi juga nggak nyaman pakai topi, pakai kaos tangan, kaos kaki seperti itu. Nyamuk-nyamuk juga harus diantisipasi sebaiknya ya. Pakai kelambu seperti itu. Betul. Ya.
Oke, teman-teman yang masih punya pertanyaan, langsung saja, tidak usah sungkan, sampaikan ke 0811 345 4000. 0811 345 4000. Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting. Lagi drakoran. Apa sih? K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiowo. K-Beauty Box? Ih, mau. Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas. Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku. Bisa nggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini? Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C. Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku. Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh, terpercaya bisa mencerahkan kulit. Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong. K-Natural White, glowing is yours. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP, ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. 105,7 Radio Andika. Ke gatekeeper, Ika. Mas Riki Yohanes, saat ini masih berlangsung untuk kegiatan karnaval. Tadi dikabarkan di seputaran Lingi Blitar yang tingkat SD sudah selesai. Kemudian saat ini dilanjut yang tingkat SMP dan SMA. Tetap hati-hati yang akan melintas di wilayah Kecamatan Lingi Blitar karena ada kegiatan baris berbaris di sana. Untuk kondisi lalu lintas masih diatur bergantian. Mas Andi dari Kademangan Blitar, nanti akan ada kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Akan ada teater proklamasi di Desa Maron jam 18.30. Pengendara roda 4 khususnya bisa menghindari jalur Desa Maron. Maron Kademangan Blitar. Geser ke Ayah. Bu Linawati di Kanigoro Blitar. Bayinya 1 bulan yang lalu sudah keluar gigi. Kadang-kadang menggigit saat minum ASI sehingga terasa perih. Apakah dengan kondisi itu tetap harus memberikan ASI atau dipulihkan dulu kondisinya? Bu Siska Kurniawati di Kepung Kediri, bayinya kan laki-laki, minumnya kuat sekali. Bagaimana cara agar ASInya bisa melimpah? Kadang-kadang suka rewel, ada dugaan minum ASInya kurang, akhirnya diberi pisang yang dilumat. Apakah diperbolehkan? Bayinya usia 4 bulan. Oke, baik. Bu Anis, monggo langsung ditanggapi saja. Yang pertama tadi. Yang tadi bayi 1 bulan sudah keluar gigi. Oh. Ya. Sebaiknya tetap terus mengasihi bayi. Jadi bisa dilakukan mungkin dikasih krim untuk puting susu tersebut biar tidak lecet. Baru sebelum mengasihkan ASI dibersihkan dulu, Mas, seperti itu. Tetap dikasihkan. Oh, tapi ASI aman ketika di bibir bayi ini sampai ke ini ada lotion tadi, krimnya aman ya? Aman, itu aman untuk bayi juga. Bayi juga iya, aman ya? Betul. Oh iya ya. Jadi tetap jangan sampai nanti dihentikan ya, konsumsi ASInya ya. Nanti malah produksinya juga menurun, produksi ASInya. Oh gitu. Iya. Iya. Kemudian minumnya kuat sekali kalau bayi laki-laki. Sampai kewalahan ibunya. Gimana nih, Bu Anis? Iya betul. Berarti kita harus mensiasati bagaimana untuk ASInya bisa mencukupi seperti itu, Mas. Jadi untuk nutrisi ibu menetai juga harus diperhatikan seperti itu. Bisa melakukan pijat laktasi tadi, bisa
kalau kita lebih sering mengasihi bayi itu akan lebih banyak produksinya. Tapi kalau kita mengasihinya berkurang frekuensinya, dia juga akan menurun produksinya, seperti itu, Mas. Kalau dikasih pisang yang dilumat tadi gimana? Jangan sekali-kali diberikan selain ASI, jadi nggak boleh. Soalnya untuk pencernaan bayi belum siap untuk menerima makanan selain ASI, seperti itu. Nanti bisa berbahaya. Usia 6 bulan ya. Apalagi masih kecil ya. Iya. Biasanya kadang-kadang di desa-desa 1 minggu sudah dikasih. Juga, tapi itu berbahaya, Mas. Macam-macam ya. Dampak seperti apa sih, Bu? Bisa gangguan pencernaan juga, bisa kembung, kadang sampai ususnya sampai berbahaya pokoknya, enggak boleh ya. Iya. Itu. Oke, teman-teman. Sebaiknya memang dihindari untuk memberikan makanan selain ASI ya. ASI, betul, ya. Sampai usia 6 bulan setidaknya. Sampai usia 6 bulan. ASI Baik. eksklusif ya. Iya. Edukasi ini kan penting ya dipahami atau disampaikan kepada masyarakat, terutama untuk orang tua baru yang akan mendapatkan putra-putri buah hatinya. Sejauh ini apakah memang ada ini, Bu, gejala-gejala yang mungkin juga bisa dipahami oleh orang tua tentang misalnya bayi ini misalnya kondisinya sakit atau mungkin hal yang di luar kewajaran dan ini harus segera direspon oleh orang tua, misalnya segera dibawa ke dokter atau ke rumah sakit, seperti apa hal-hal yang perlu diwaspadai? Hal-hal yang perlu diwaspadai mungkin bayinya itu nggak mau minum atau dia rewel, tidur juga nggak pulas, nggak nyenyak, seperti itu, Mas. Itu merupakan tanda-tanda bahwa dia kurang nyaman, ada gangguan dalam tubuh bayi tersebut. Ya. Kalau misalnya sering dibawa keluar, kemudian untuk bepergian, ini apakah boleh juga sih, Bu? Sebaiknya di atas 1 bulan baru boleh diajak bepergian, Mas. Ya. Di atas 1 bulan, ya. Tapi juga tetap memperhatikan untuk pakaian bayi seperti itu, agar tetap hangat bagaimana, agar untuk pemakaian baju. Iya. Gitu. Cara yang menggendong yang benar itu yang seperti apa supaya bayi aman dan tidak menimbulkan resiko? Sebenarnya nggak ada panduan khusus sih untuk menggendong bayi, sama aja tergantung senyaman bayinya. Gitu. Boleh. Ya. Pokoknya tidak ini ya, kan masih tulangnya ini kan masih sangat rawan ya. Iya, betul. Hati-hati ya. Iya, betul. Oke. Bu Anis, ada pesan untuk orang tua baru bagaimana nanti menghadapi putra-putri khususnya yang baru lahir, ini apa yang perlu diperhatikan dan mungkin ada imbauan-imbauan untuk mereka? Jadi ini masa sekedar menambahi ya, ini ada istilah 1000 HPK, jadi istilah baru singkatan dari 1000 hari pertama kehidupan, yaitu periode kritis di mana dimulai sejak janin terbentuk di dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Jadi ini yang dinamakan periode emas. Jadi untuk nutrisi harus terpenuhi waktu ibu hamil. Jadi kalau dulu kan biasanya gak boleh makan ini, gak boleh gini, jangan makan, itu sebenarnya salah. Justru waktu periode emas itu waktu pertama mulai hamil sampai 2 tahun itu perkembangan otak bayi itu lebih cepat untuk pertumbuh kembang bayi juga, seperti itu. Proses pembentukan janin itu juga berpengaruh juga, betul, nutrisi yang dikonsumsi oleh ibunya. Betul, sampai usia anak 2 tahun. Waktu hamil pertama sampai usia 2 tahun itu namanya periode emas bayi. Iya. Nanti untuk selanjutnya di atas 2 tahun biasanya perkembangan otaknya lebih melambat lagi. Baik. Ya. Itu usia emas yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya ya untuk orang tua ya. Betul. Iya. Baik Bu Anis, terima kasih untuk sharing sama-sama ilmunya, wawasannya. Semoga ini bisa diaplikasikan untuk kita, terutama untuk orang tua baru menyambut buah hatinya. Iya, betul. Terima kasih, Mas. Ya, teman-teman, tadi perbincangan kami bersama dengan narasumber dari tim Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, yaitu Bu Trianis Anggraini, AMD Cup, bidan dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap, termasuk juga nanti bagaimana kelas untuk ibu hamil kemudian sampai melahirkan, itu nanti bisa langsung komunikasi dengan teman-teman di Rumah Sakit HVA Tulung Rejo. Di ruang bersalin ya. Nanti ada informasi lengkap yang akan didapatkan ya. Terima kasih teman-teman. Semoga sharing
Publik Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulung Rejo hari ini tentang perawatan sehari-hari untuk bayi yang baru lahir bisa kita manfaatkan bersama. Baru saja Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati.